Oke, baik. Kita masuk poin bagaimana kita mengungkap dan mengurai stres yang sedang Anda alami. Oke. Di rahasia yang ketiga ini, saya ingin Anda menyiapkan kertas kosong dan ballpoint sebagai bahan tulisan. Jadi setiap nanti saya minta Anda catat dan tulis, saya ingin Anda terlibat untuk menulis dan mencatatnya. Ya, baik. Dan rahasia yang ketiga, kita akan melakukan mapping of stress. Ya, kita mapping stres Anda satu persatu, kita urai menjadi pecahan-pecahan yang kecil sampai Anda merasakan ringan dan Anda bisa berubah mindset yang baru dan menemukan jalan keluar yang baru. Baik, saya ingin Anda kenali dulu gejala stres yang muncul di dalam diri Anda. Ya, di gejala stres ini biasanya muncul ada 3 bagian. Ya, di dalam gejala stres ini yang muncul ada di 3 bagian. Yang pertama itu di bagian fisik kita, yang kedua di bagian emosional kita, dan yang ketiga di bagian behavior kita atau perilaku kita. Nah, saya ingin Anda cek satu-satu gejala apa saja yang sudah muncul di fisik Anda, ya, yang sudah mengganggu fisik Anda, dan yang sudah mengganggu emosional Anda, dan ada yang sudah mengganggu behavior Anda. Saya kasih contoh misalkan, gejala stres yang sudah muncul ke fisik ada seperti kelelahan, sakit perut, pencernaan terganggu, ya, kepala sering sakit, sering mual, ya, terus peningkatan keringat, ya, lendir-lendir keringat ini, buih-buih keringat ini sering keluar, atau sakit leher, di bagian leher terasa tegang dan punggung, ya. Nah, ini simptom atau gejala stres yang muncul pada fisik Anda. Anda cek seperti itu. Anda ada atau tidak? Kalau ada gejala seperti apa yang muncul, Anda catat secara fisik. Yang kedua, secara emosional. Ketika gejala stres itu muncul dan sudah mengganggu emosional, itu contohnya seperti apa? Kehilangan motivasi, Anda sudah tidak semangat, terusnya Anda sudah sering merasa gelisah, ya. Terus ketidakstabilan suasana hati. Dan bagi yang sudah menikah mungkin gairah seksnya sudah mulai menurun. Ya, ini gejala-gejala, contoh gejala yang sudah mengganggu emosional Anda. Ya, atau akhir-akhir ini Anda malah sering marah misalkan. Itu juga sudah mengganggu emosional Anda. Anda catat poin-poinnya yang sudah mengganggu emosional Anda itu apa saja. Simptom yang menjadi gejala stres yang sudah mengganggu emosional Anda. Dan yang ketiga, simptom dan gejala yang terjadi pada perilaku Anda, terjadi perubahan perilaku Anda. Ya, yang tadinya Anda makan teratur, Anda jadi tidak teratur makannya. Yang tadinya makanan-makanan sehat, Anda menjadi tidak sehat makanannya. Ya, kadang Anda makan kelebihan. Ya, ada sebagian orang yang stres itu malah nafsu makannya bertambah. Efeknya adalah akhirnya menjadi gemuk badannya. Ada juga sebagian orang ketika dia mengalami tingkat stres, justru nafsu makan itu semakin berkurang. Pola makan terjadi perubahan. Terjadi perubahan terhadap pola makan. Itu secara perilaku. Misalkan ada lagi menarik diri dari sosial, merasa insecure, merasa minder, merasa tidak percaya diri. Ya, jadi Anda merasa lebih baik saya menarik diri. Ya, Anda tidak mau bergaul lagi, Anda merasa malu. Itu sudah terjadi perubahan perilaku. Ya, atau misalkan akhir-akhir ini Anda sering tanpa disadari Anda sering menggigit-gigit kuku. Ya, Anda sering-sering menggigit kuku atau dia mengetuk-ngetuk meja, atau satu lagi, Anda misalkan yang tadinya tidak makan narkoba malah jadi makan narkoba. Anda yang tadinya tidak minum alkohol, Anda menjadi minum alkohol. Ya, sebagai pelarian. Anda yang tadinya tidak merokok malah jadi merokok. Ya, Anda tidak sadar akhirnya merusak ke dalam kesehatan Anda. Itu terjadi, itu bagian dari gejala stres. Ya, bagian dari gejala stres yang merubah perilaku. Nah, dari tiga tadi, fisik, emosional, dan perilaku, gejala apa saja yang sudah muncul? Ya, kalau misalkan hanya di bagian fisik saja, ya tidak apa-apa. Berarti bisa jadi tingkat stresnya masih ringan.
Biasanya kalau tingkat stresnya berat ini muncul di ketiga-tiganya. Di fisiknya muncul, di emosionalnya muncul, dan di perilakunya juga muncul. Terjadi perubahan perilaku, perubahan fisik, dan perubahan emosional. Tapi dalam konteks yang ke arah negatif. Oke? Sudah ditulis gejala apa saja yang muncul, silakan ditulis di kertas kosong Anda. Ditulis dulu. Nanti kalau sudah, saya ingin Anda melanjutkan lagi di bagian yang berikutnya.